Film ini berjudul Unquiet Grave 2020. Ih, ngeri. Judulnya aja udah ada kuburan-kuburannya gitu. Film ini menceritakan tentang kesedihan seorang pria yang bernama Jamie. Setelah kematian sang istri, Jamie tidak bisa move on karena belum laku lagi sama cewek. Mungkin cuman istrinya lah yang bisa menerima kebelangsakan dirinya. Seiring berjalannya waktu, Jamie merasakan puncak dari keterpurukannya. Ia pun akhirnya melakukan hal mengerikan dengan mencoba untuk membangkitkan sang istri dari kematian. Usahanya pun diawali dengan melakukan sebuah ritual aneh di tempat sang istri meninggal. Penasaran apa yang akan terjadi? Daripada banyak cincau, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja. Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan seorang pria yang bernama Jamie. Setahun setelah kematian sang istri, ia kembali mendatangi pemakaman untuk mengenang sosok istrinya itu. Tak lama kemudian, datanglah adik istrinya yang bernama Ava. Lalu, Ava membicarakan tentang kondisi jasad kakaknya yang pernah ia lihat. Ia pun merasa ngeri karena wajah sang kakak yang bernama Julie sudah rusak dan tidak lagi mirip seperti dirinya. Dirasa ocehan Ava bikin tidak nyaman, Jamie pun pergi. Kemudian Ava mengatakan bahwa dirinya ingin membangkitkan kakaknya lagi. Karena Ava merasa Jamie yang memiliki kemampuan bisa untuk melakukannya lagi. Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene mundur ke beberapa bulan sebelumnya. Terlihat Jamie yang bersama Ava sedang OTW ke lokasi kematian terakhir Julie. Karena rencananya Jamie akan memanggil jiwa istrinya di tempat itu. Meskipun Ava tidak begitu yakin, tapi ia penasaran dengan rencana tersebut. Ava pun sudah tidak sabar karena sebelumnya ia sudah dilatih Jamie untuk menjadi media dari ritual ini. Di sepanjang perjalanan, mereka membicarakan kecelakaan yang menyebabkan kematian Julie. Jamie pun mengatakan bahwa di jalanan inilah Julie tewas setelah terlempar keluar dari dalam mobil. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi. Lalu Jamie segera mempersiapkan peralatan untuk ritualnya. Sementara itu Ava merasa bahwa apa yang akan mereka lakukan adalah perbuatan salah. Akan tetapi Jamie berusaha menjelaskan bahwa ritual ini tidak akan berpengaruh buruk kepada Julie. Mendengar penjelasan tersebut, Ava membulatkan hati untuk melakukannya. Kemudian Jamie membawa Ava ke lokasi di mana istrinya mati. Sesampainya di tempat tersebut, Jamie langsung membuat simbol aneh untuk Ava bermeditasi. Setelah memberikan air suci, Jamie menutup mata Ava sebagai salah satu syarat ritual. Saat semua persiapan beres, Jamie membuat jarak dengan tanpa melihat Ava. Tak lama kemudian, Ava memulai ritualnya. Dirasa tak ada yang terjadi, Ava menanyakan kepada Jamie. Tapi anehnya, Jamie tidak menjawab pertanyaan Ava. Lalu tiba-tiba betapa kagetnya Ava saat ia merasa ada sesuatu di sekitar mereka. Tapi ia yakin bahwa itu bukanlah Julie. Dan tanpa diduga, ritual tersebut telah membuat tangan Ava terluka hingga berdarah. Sementara itu, Jamie mengatakan bahwa ia tidak melihat apa-apa saat ritual berlangsung. Apalagi sesuatu yang telah melukai tangan Ava. Di tengah kepanikan, Ava ingin secepatnya pergi dari tempat ini. Akan tetapi, Jamie mengatakan bahwa Ava harus tetap berada di sini karena menurutnya bisa saja luka dan darah yang mengucur itu adalah bagian dari ritual. Dirasa omongan Jamie benar, Ava meminta Jamie untuk mengeluarkan darahnya. Singkat cerita, Jamie sedang mengobati tangan Ava sambil berbincang-bincang. Kemudian Ava merasa heran karena Jamie tidak menjawab pertanyaannya ketika ritual berlangsung. Akan tetapi Jamie mengatakan bahwa ia tidak mendengar apa-apa. Begitupun saat Ava bertanya kepadanya. Tapi menurut Jamie, mereka sudah melakukan ritual ini dengan benar. Namun Jamie belum tahu mereka harus menunggu berapa lama sampai jiwa Julie benar-benar muncul.
Kemudian Ava mengatakan bahwa ia akan menunggu di dalam mobil saja. Sementara itu, ternyata Jamie menyembunyikan sebuah pisau yang sudah berlumuran darah. Rupanya Jamie sudah mengelabui Ava, di mana dirinya lah yang telah melukai Ava, karena sebenarnya ritual ini membutuhkan darah dari saudari almarhumah. Lalu Jamie segera menemui Ava yang sedang beristirahat di dalam mobil. Tak lama kemudian Ava merasakan sesuatu yang aneh. Ia pun merasa mungkin itu adalah pertanda kedatangan Julie. Lalu Jamie meminta Ava untuk jangan pergi keluar mobil. Mendengar perkataan Jamie, Ava merasa heran karena Jamie malah melarangnya keluar mobil. Jamie, look at me. Jamie, what did you do? Dan ternyata jiwa Julie kini sudah merasuki tubuh Ava. Terlihat Jamie pun tidak menyangka bahwa ritualnya sudah berhasil. Jiwa Julie yang kembali dipanggil dari dimensi kematian membuatnya syok. Kemudian Jamie mencoba untuk mendekatinya. Pelarian Julie pun terhenti saat ia berada di lokasi kematiannya. Lalu Julie berkata, "Aku sudah mati dan disinilah kematianku." Di tengah situasi itu, Jamie menjelaskan kronologis dari kematian Julie. Setelah setahun berada di kuburan dan bara raut tanah, kini Julie merasakan lagi kehangatan pelukan suaminya, meskipun menggunakan tubuh sang adik. Singkat cerita, Jamie membawa istrinya untuk segera pulang. Di sepanjang perjalanan, Jamie mengingatkan kembali semua kenangan yang pernah mereka lakukan. Namun tetap saja Julie masih pelangak-pelongo seperti tak mengingatnya. Yeah. What happened to her? Wait. Betapa syoknya Julie saat ia baru menyadari tubuhnya adalah milik Ava. Lalu Julie menanyakan apa yang sudah terjadi kepada adiknya itu. Jamie pun menjelaskan bahwa Ava sengaja melakukan ritual untuk memberikan Julie kesempatan kedua. Kemudian Julie meminta agar semuanya dikembalikan ke takdir yang seharusnya. Tapi rupanya Jamie mengatakan bahwa ia tidak bisa untuk melakukannya. Lalu Jamie berusaha menenangkan Julie dengan boneka unyil versi Amrik. Lalu Jamie meminta Julie untuk membiasakan diri dengan kenyataan ini. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah. Di tengah kebersamaan mereka, Jamie pergi ke kamar untuk menyembunyikan pisau yang terus saja mengeluarkan darah di bawah kasur. Kemudian, Jamie merasakan sesuatu yang memperhatikannya dari luar. Setelah mendapat keanehan, Jamie langsung menghubungi guru spiritualnya untuk menemukan jawaban. Di sisi lain, Julie sedang melihat-lihat keadaan rumah setelah setahun ngungsi di kuburan. Kemudian, Jamie menemuinya dengan memberikan cincin kawin milik mereka. Di tengah perkataan romansa Jamie, ia merasakan sesuatu lagi dari luar rumah. Stop. Okay, Jules. Jamie pun kaget seedan-edannya saat melihat Julie mengopek-ngopek bekas luka tanpa rasa sakit sedikit pun. Lalu Jamie membawanya ke mobil untuk mengambil kotak P3K. Tapi tiba-tiba Julie merasakan kehadiran sesuatu yang aneh di balik gelapnya ruyuk. Ternyata keanehan yang selama ini mereka rasakan adalah jiwa Ava yang terus membayang-bayangi mereka. Ketika luka sudah diobati, Julie mengatakan bahwa ia merasa tertahan oleh kulit di tubuh Ava. Saat malam semakin larut, Jamie membiarkan istrinya yang selalu pelangak-pelongo untuk beristirahat. Dan saat kembali ke ruang utama, Jamie menemukan sebuah puntung rokok bekas Ava. Akan tetapi, Jamie tidak peduli meskipun jiwa Ava selalu membayanginya. Yang penting kini ia sudah bersama istrinya lagi. Tak lama kemudian, Jamie didatangi Julie yang ternyata belum tidur. Kemudian Julie meluapkan semua kesedihan dan kebingungannya. Ia pun tidak ingin hidup dalam kepalsuan, sementara ia harus hidup di dalam tubuh adiknya.
Di tengah kesedihan, naluri gabrut mereka tiba-tiba terkoneksi. Akan tetapi, perjigongan pun terhenti saat cahaya lampu mobil yang menyilaukan. Dirasa ada yang gak beres, Jamie segera memeriksanya. Sementara itu Julie kembali ke kamar untuk mengecek keadaan. Sesampainya di dalam kamar, Julie mendengar suara seperti tetesan air di bawah kasur. Dan saat dicek, Julie melihat ceceran darah yang menetes dari bawah kasur. Setelah ia periksa, Julie menemukan pisau yang berlumuran darah. Ia pun merasa bahwa Jamie menyembunyikan sesuatu darinya. Kembali ke Jamie yang sudah berada di dekat mobilnya. Tapi anehnya Jamie hanya menemukan kunci yang sudah terkontak. Saat melihat jiwa Ava menampakkan diri, Jamie pun lari ngabret ke dalam rumah. What is this? Di tengah kepanikan Jamie, Julie meminta penjelasan atas semua yang sudah terjadi. Melihat istrinya seperti tersiksa, Jamie akhirnya mengakui bahwa ia telah membohongi Ava. Karena sebenarnya, Jamie sudah menukar jiwa Ava untuk mengembalikan Julie. Saat Julie benar-benar membencinya, Jamie pun terlihat sangat menyesal. Kemudian Jamie berniat untuk mengembalikan jiwa Julie ke tempat yang semestinya. Singkat cerita, Jamie membawa istrinya ke pemakaman. Ketika berada di tempat tersebut, tiba-tiba setelah Julie melihat kuburannya, Julie pun akhirnya menghilang. Kemudian Jamie akan melakukan ritual terakhirnya, di mana ia akan mengambil jantung sang istri untuk ia kuburkan di tempat kematiannya. Karena dengan cara itulah semua akan kembali normal. Ketika jasad sudah Jamie dapatkan, ia melihat jiwa Ava sedang memperhatikannya. Sontak Jamie pun marah karena merasa Ava sudah merusak kebahagiaannya. Akan tetapi Jamie pun merasa apa yang ia lakukan memanglah salah. Apalagi dengan mengorbankan adik istrinya sendiri. Di tengah kesedihannya, Jamie mengambil jantung dari jasad istrinya itu. Dengan perasaan campur aduk, akhirnya ia mendapatkan jantung sang istri. Singkat waktu, pagi pun menjelang. Saat jantung sudah ia dapatkan, Jamie segera menuju ke tempat kematian istrinya. Sesampainya di sana, ia langsung mengubur organ jantung tersebut. Terlihat kesedihannya pun sudah sangat ia rasakan. Setelah semuanya beres, Jamie kembali ke pemakaman istrinya. Dan ketika berada di sana, jasad Julie sedang ditemani Ava yang sudah kembali normal. Di tengah kekesalannya, Ava mengatakan untuk segera menguburkan kakaknya lagi. Saat semuanya sudah selesai, barulah cerita berlanjut ke scene awal tadi, di mana beberapa bulan setelah kejadian ini, Jamie masih saja dirundung kesedihan dan kembali ke makam istrinya. Namun satu hal yang aneh, di akhir percakapan, Ava menginginkan Jamie untuk kembali menghidupkan kakaknya. Entah apa alasannya, dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Kematian sang istri pasti sangat menyiksa. Tapi untuk seorang Jamie, rasa kehilangan membuatnya melakukan cara yang salah. Ia pun membohongi Ava dengan iming-iming bertemu dengan kakaknya. Padahal Jamie membutuhkan raga Ava untuk dirasuki istrinya. Sedangkan jiwa Ava bergentayangan tanpa raga. Saat Jamie berhasil dengan ritualnya, semua malah tidak sesuai harapannya dan malah berbuntut penyesalan. Dan di akhir cerita, Jamie mengembalikan semuanya seperti semula. Namun yang unik di sini adalah setelah beberapa bulan dari kejadian tersebut, Ava malah ingin kembali membangkitkan kakaknya. Kenapa ya? Alasannya mungkin ada dua. Entah ia merasa kasihan karena kakak iparnya tak pernah move on, atau ia sendiri sudah tidak punya semangat hidup, sehingga ia akan ikhlas jika jasadnya dipakai kakaknya untuk kembali hidup. Ya mungkin begitulah.